الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan menjalankan segala perintahnya, dan takwa dengan meninggalkan segala larangan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentu kita mengetahui dan hafal nabi-nabi yang telah diutus dan dikirim ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan dari golongan jin, mereka bukan dari golongan malaikat, tetapi dari golongan kita sendiri, yaitu manusia. Nabiullah Adam alaihissalam dengan segala mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Ibrahim dengan segala kemampuan yang tidak pernah dikalahkan oleh Namrud. Nabiullah Nuh dengan kemampuannya membuat kapal bahtera yang begitu dahsyat pada zamannya. Nabiullah Musa dengan tongkatnya yang begitu kuat membelah lautan. Nabiullah Isa yang bisa menghidupkan orang mati dan membuat ayam-ayaman, burung-burungan hingga menjadi burung undangan. Tapi semuanya itu, ma'asyiral hadirin, kalah dengan Nabiullah Muhammad SAW. Semuanya terekam, semuanya terkonstruksi, semuanya menjadi satu dalam jawaban Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya di dalam kitab itu, wahai Adam, artinya di dalam kitab itu, wahai Nuh, artinya di dalam kitab itu, wahai Muhammad, semuanya tidak ada yang bisa mengalahkan Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada yang bisa mengalahkan kitab itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada satu pun keraguan, tidak ada satu alim pun yang ketinggalan, tidak ada satu pun yang tidak pernah ditulis. Tidak ada satu mukjizat pun dari Adam hingga Musa Isa yang tidak diberikan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW. Semuanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya, ma'asyiral hadirin? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Di dalam Al-Quran itu seluruh apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Di dalam kitab itu, di dalam Al-Quran itu, seluruh mukjizat Nabiullah dari Nabiullah Adam hingga Isa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak percaya, jawaban Al-Quran adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nabiullah Muhammad SAW ketika membelah bulan, ma'asyiral hadirin, tidak perlu tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa untuk apa? Untuk membelah lautan, untuk memecahkan batu, untuk mencerahkan
mata air yang ketika dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa, semuanya dikehendakinya akan terjadi. Sebagaimana firman Allah, ya Musa idrib bi'asokal bahr, maka lautan itu terbelah menjadi dua, tapi tiga dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak membutuhkan tongkat. Nabi Muhammad SAW tidak membutuhkan apa-apa. Membelah bulan pun Nabi Muhammad SAW hanya dengan telunjuk jari saja. Ma'asyarul hadirin yang maksud Jumat rahimahullah. Maka mukjizat Nabi Adam diberikan juga kepada Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Ibrahim diberikan juga kepada Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Nuh, mukjizat Nabi Yusuf juga diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Masyaallah hadirin, jemaah salat Jumat rahim. Apa bukti semuanya dikumpulkan dan diberikan oleh dan kepada Nabi Muhammad SAW? Firman Allah yang berbunyi, Inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda-tanda kekuasaannya, ayatnya kumutabu, maka engkau akan didatangi sebuah kota, fihi sakinatun min rabbikum, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu, dan sedikit peninggalan yang tercecer dari apa yang ditinggalkan keluarga Musa dan keluarga Harun. Semuanya itu ma'asyiral hadirin akan dibawa oleh malaikat tahmilul malaika. Itu semuanya akan dibawa dan diberikan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak membutuhkan, karena semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Maka itu semuanya jawabannya, zalikal kitabul raiba fihi. Quran ini adalah sumber segala. Al-Quran merupakan sumber utama dalam kehidupan. Al-Quran merupakan sumber terdepan dan paling utama dalam ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan pedoman dan pegangan hidup. Maka Al-Quran juga sebagai ajaran yang universal dan mencakup segala. Maka ma'asyiral hadirin, ketika kita ingin kaya, pegang dan jalankan Al-Quran. Ketika hidup kita ingin sukses, baik dari segi jabatan dan derajat, pegang dan laksanakan Al-Quran. Ketika rumah tangga kita ingin bahagia, maka pegang dan jalankan Al-Quran. Maka para pendeta, para pastor-pastor itu heran dengan agama Islam ini. Agama Islam ini mengatur dari siang hingga malam, dari pagi hingga sore, dari kehidupan biasa hingga kehidupan politik, dari kehidupan biasa hingga kehidupan yang sangat sejahtera. Semuanya diatur di dalam Al-Quran. Maka kita lihat sekitar kita, ma'asyiral hadirin, ketika mereka yang sudah sukses tapi tidak pernah pegang Al-Quran dan bisa menjalankannya, kehidupannya akan berantakan dan porak-poranda. Tapi mereka yang selalu pegang Al-Quran dan mereka selalu menjalankan isi pedoman Al-Quran, mereka terus dibimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ma'unahnya. Ada satu cerita, ma'asyiral hadirin, ketika Habibie, mantan presiden kita, ketika dalam masa pembelajaran dia dikalahkan oleh orang lain, ma'asyiral hadirin. Tapi ternyata ketika diteliti dan dilihat apa yang menyebabkan faktor Habibie itu kalah dengan orang lain, ma'asyiral hadirin, karena orang itu membaca Alkitab.
Alkitab yang kita yakini waktu itu dari Allah. Dan sekarang pun kita tidak tahu kebenaran isi Alkitab, tapi mereka masih percaya. Itu pun bisa mensupport kemampuan, kecerdasan orang itu. Dari situ, ma'asyiral hadirin, Profesor Dr. Habibie selalu pegang membaca dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu membaca Al-Quran pada siang dan malamnya. Dan ditakdirkan Habibie melesat jauh lebih pandai dan lebih cerdas dari yang lainnya. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimahullah. Siapa yang memegang Al-Quran dengan baik dan benar, hidupnya akan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang tidak baik menjadi baik. Siapapun yang memegang Al-Quran dan menjalankan isi Al-Quran dengan baik, orang itu diangkat dari jalan kemiskinan menuju jalan kekayaan. Barang siapa yang tidak sembuh-sembuh dari penyakitnya ketika pegang Al-Quran dan menjalankannya, orang itu akan diangkat dari penyakit-penyakitnya dan sembuh. Barang siapa yang ingin hidupnya melampaui batas-batas kemanusiaan, melampaui orang lain, maka peganglah Al-Quran dan isi dan jalankan isi-isinya. Maka Al-Quran bukan sekedar mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, tapi Al-Quran adalah mukjizat bagi umatnya. Tidak jarang ma'asyiral hadirin, ketika orang berobat ke dokter, mereka sudah hampir putus asa. Tapi ketika datang ke seorang kiai, seorang ulama, seseorang yang sakit itu pun dan tidak akan pernah sembuh, di jalan disuruh, diperintahkan oleh seorang kiai itu untuk selalu istiqomah dalam menjalankan agama Islam dan tetap istiqomah dalam membaca Al-Quran. Ditakdirkan oleh Allah, orang itu sembuh hingga sekarang. Dokter yang menanganinya, yang dulu memfonisnya hidupnya tinggal beberapa tahun saja, ketika menjumpai pasiennya hidup hingga sekarang, dokter itu pun heran. Obat apa yang beliau konsumsi? Tidak ada obat yang beliau konsumsi. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala fatahajjat bihi, maka bangunlah malam nafilatan sebagai tambahan ibadah sunnah. Fihi shifaa'un linnas. Di dalam Al-Quran itu, ma'asyiral hadirin, ada satu kesembuhan yang tidak bisa didapatkan dari orang lain. Maka Al-Quran menyembuhkan kita, Al-Quran mengayakan kita, Al-Quran membimbing kita, Al-Quran mencerdaskan kita. Maka kita harus bangga. Tidak ada agama yang pernah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini kecuali agama kita, itu agama Islam. Agama yang dijaga benar-benar oleh Allah dari segala penyelewengan, dari segala pemanusiaan, sehingga kita benar-benar tahu, benar-benar kita ingin hidup kita bahagia, kita harus pegang Al-Quran dan berpegang pada ajaran syariatnya hingga hari kiamat. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin, kita ingin digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang muttaqin, kepada orang-orang yang mukhlasin, sehingga pada akhir hayat kita digolongkan pada mereka yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
Allah